Oke, selamat bertemu kembali dan kali ini kita akan belajar tentang video pembelajaran kita tentang perbesaran dari alat optik. Ya, perbesaran ini kita akan mengenal ada perbesaran linear dan ada perbesaran angular. Dan mungkin kali ini kita akan tekankan pada perbesaran angular ya. Nah, perbesaran angular ini kata angular itu sering kita dengar misalnya kecepatan angular atau kecepatan sudut. Jadi perbesaran angular itu juga sama dengan perbesaran sudut. Nah, dengan bantuan alat optik, maksudnya gimana? Dengan bantuan alat optik, sudut pandang mata itu bisa dibuat semakin besar, gitu. Ya, jadi supaya ada hubungannya dengan mata ya kita harus ngomongin sudut pandang mata, itu. Oke, nah review dulu ya. Nah, ini ada perbesaran linear. Perbesaran linear itu perbandingan tinggi bayangan terhadap tinggi benda. Maksudnya gimana? Ya, ini misalnya alat optik nih, seperti ini. Kemudian di sini ada benda. Nih, saya pindah-pindahkan kan eh, bayangannya mengecil gitu ya, perbesarannya berarti kurang dari satu. Tapi kalau saya buat gini, nah bayangannya kan lebih besar. Ini mengalami perbesaran lebih dari satu. Nah, perbesaran itu berarti tinggi ini dibagi tinggi ini. Tapi secara geometri kita juga bisa melihat gitu ya. Coba kita lihat gini. Ini kalau saya perhatikan segitiga ini dengan segitiga ini, maka perbandingan ini dengan ini itu sebenarnya sama dengan perbandingan ini dengan ini. Sehingga bisa kita katakan HI per HO itu sebenarnya sama dengan SI per SO. Itu namanya perbandingan linear gitu ya. Perbesaran linear. Nah, sekarang perbesaran sudut. Perbesaran sudut itu membandingkan sudut pengamatan antara memakai alat optik dengan tanpa memakai alat optik. Jadi kalau memakai alat optik itu sudut pandangnya beta, tanpa alat optik sudut pandang alfa, berarti perbesaran angularnya namanya beta per alfa. Nah, kita coba lihat lebih jauh lagi. Nah, contoh ya, contoh. Misalnya ini ada mata melihat sebuah benda di sini ya, gambar orang gitu. Sudut pandangnya kan theta 1. Nah, kalau si benda ini saya geser mendekat, ini pasti sudut pandangnya theta 2-nya itu akan lebih besar dibandingkan dengan theta 1. Artinya, besarnya sudut ini sebenarnya memberikan ilustrasi bahwa yang kita lihat itu makin besar atau makin jelas lah mungkin ya. Kalau besarnya sih sama, tapi makin jelas. Dilihat dari sudut pandangnya makin besar. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu setelah itu sampai di titik PP, nah udah kenal ya titik PP ya, titik dekat. Maka katanya kan ini yang paling paling apa namanya? Paling maksimum nih, akomodasi paling maksimum. Artinya kalau saya dekatkan lagi walaupun theta 2-nya itu tambah besar, tapi justru sudah terlihat buram. Jadi artinya batasnya sampai di sini. Nah, ini sudut paling besarnya gitu. Nggak bisa diperbesar lagi. Kalau diperbesar bisa sih, tapi yang terlihat adalah buram. Jadi ini adalah kondisi paling jelas, yaitu ketika benda kita taruh di titik PP, sudut pandangnya paling besar, kalau kita lihat bola matanya ya akomodasinya juga paling besar. Nah, ini menjadi acuan dasar ya. Jadi benda ditaruh di titik PP. Nah, lalu sekarang eh, katakanlah nih benda ditaruh di titik PP. PP-nya misalnya 1 meter ya, sudah paling jelasnya kalau dia taruh di 1 meter gitu ya. Nah, tapi dengan bantuan alat optik, sudut pandang ini bisa kita perbesar lagi. Kok bisa? Ya, caranya kan gini. Nih, lihat nih ya. Eh, si objek ini saya geser lagi ke depan. Saya geser lagi ke depan. Sampai sini nih. Ya. Jadi apa yang tadinya saya berhenti sampai sini, saya masih bisa geser ke sana, tapi saya harus bantu pakai alat optik. Kenapa? Ini karena ternyata dengan bantuan alat optik ini sudut pandangnya itu bisa bertambah lagi. Jadi kan kita akan mengasumsikan sudut pandang itu identik dengan cerah, jelas tidaknya benda objek yang kita lihat. Ya. Nah, kita coba lihat perjalanan sinar. Nah, ini sudut pandangnya dengan menggunakan alat optik ternyata bisa diperbesar lagi.
Gitu. Kok bisa? Ya karena dengan adanya alat optik ini kan sudah bisa diamati gitu. Kenapa? Karena ini kan masih ada di apa? Di daerahnya daerah pengamatan, ya. Karena yang dilihat oleh mata sekarang itu adalah bayangan ini. Dan bayangan ini sebenarnya dia masih ada di lebih jauh dari titik PP-nya orang tersebut. Gitu. Oke. Nah, pokoknya kalau si bendanya ini digeser mendekat, masih bisa dilihat lah gitu. Nah, dilihat dari sudutnya, ternyata theta 2 dibandingkan dengan theta 1, theta 2 itu masih lebih besar lagi. Gitu. Nah, jadi ini ada perbesaran nih, perbesaran angular. Oke. Nah, ini. Nah, kita bandingkan ya sudutnya. Tangan theta 1 itu berarti H0 dibagi dengan PP. Ini. Karena sudutnya kecil, ya ini melibatkan sudut-sudut kecil, jadi tangan theta 1 kita sebut aja theta 1 H0 per PP. Gitu. Nah, lalu yang ini saya ambil yang ini aja. Ya, pakai ini boleh, tapi saya maunya ini kan segitiganya kan sebangun. Kenapa saya pakai ini? Karena di sini ada H0, di sini ada H0. Jadi nanti saya bisa cancel. Nah, tangan theta 2 sama dengan H0 per SO. Gitu. Ya, saya ambil yang ini aja. Nah, ini kalau saya bandingkan, ini perbesaran angular itu kan theta pakai alat optik, yaitu theta 2. Jadi ini theta sudut pandangnya sekarang yang ini. Jangan ambil yang ini aja. Gitu, ya. Oke, kita pendekatan pakai yang ini aja. Jadi theta 2 per theta 1. Nah, theta 2 per theta 1 itu berarti tinggal masukkan ini, dapat deh PP per SO. Jadi sekarang perbesaran angular itu selalu kita bandingkan terhadap pengamatan akomodasi maksimum. Karena itu sudut terbesarnya yang mampu dipakai kalau tanpa alat optik. Nah, sekarang kalau pakai alat optik, ini ada hubungannya dengan SO. Ini SO. Gitu. Ya. Nah, pokoknya dengan penurunan matematika ini kita udah dapatkan persamaan MA sama dengan PP per SO. Gitu. Nah, SO-nya ini nanti akan diperoleh dari rumus rumus lensa biasa, 1/F, 1/SO tambah 1/SI. Gitu. Oke, demikian. Terima kasih.